Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Oke, hari ini teman-teman saya lagi baca-baca komentar dan saya tertarik untuk menjelaskan ini nih teman-teman. Ada salah satu komentar dari teman kita. Mantap bang, cuman jujur saya masih nggak bisa nentuin support dan resistennya. Mau pakai support resisten yang H4 atau D1. Oke teman-teman ya, jadi saya akan bahas tentang zona penting. Zona penting itu apa? Zona penting adalah tempat entry. Nah, kira-kira tempat entry itu di mana saja dan pengambilannya gimana, itu saya akan bahas. Bang, sambil praktek dong. Nah, ini prakteknya udah banyak banget ya. Teman-teman tinggal cek aja di sini saya. Di playlist yang namanya praktek trading itu kan udah ratusan video praktek. Kalau tanya praktek, sekarang waktunya teori ya maksud saya. Nah, kalian cek di playlist ini udah nih ya. Teknik trading itu praktek semuanya. Dan video sebelum ini juga video praktek. Jadi hari ini teori ya. Oke, zona penting ya. Termasuk di dalamnya adalah support resisten. Mau pakai time frame H4 atau mau pakai time frame D1 kayak gitu kan. Nah, saya akan bahas lengkapnya kepada teman-teman. Bagaimana sih cara saya menentukan zona penting patokannya yang mana sih sebenarnya ya tempat entry yang bagus itu di sebelah mana. Nah, itu akan saya bahas ke teman-teman. Tapi seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum itu kita simak dulu untuk promo yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya, dan ini sedang ada giveaway teman-teman. Ini ya, kalian masuk di Instagramnya, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Lihat postingan giveaway. Jadi langkah-langkahnya nanti ada di sini ya. Like, kemudian share, follow, kemudian nomor akun XM, lalu tag 3 teman dan hashtag giveaway XM. Teman-teman nanti ikutin semuanya ya. Ini pengumuman pemenang adalah 5 Juni 2026. Jadi teman-teman mumpung masih ada ya periodenya, ini masih dikit loh teman-teman yang ikutan. Nanti teman-teman buruan ikutan aja, siapa tahu teman-teman beruntung ya dapat hadiahnya seperti itu ya. Langsung aja kalian cek langsung di deskripsi video kali ini ya info selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu zona penting yang saya maksud. Jadi zona penting itu adalah ini. Kalau orang-orang itu biasanya ada yang nyebut support resisten bisa, pakai supply demand bisa, pakai high and low-nya trendline bisa. Tapi yang paling penting, zona penting adalah tempat biasanya mulai naik atau mulai turun. Nah, itu adalah zona penting. Contoh, di sini ya, ini ada tempat yang mulai naik kan. Kotaknya mana kotaknya? Nah, ini ya. Nah, di sini kan ada titik di mana dia drop dan mulai naik kan. Ini zona penting. Atau dia naik tinggi dan mulai turun. Nah, ini juga zona penting. Ya kan? Udah paham ya? Nah, kenapa kok zona penting ataupun tempat biasanya mulai naik atau mulai turun kok dijadikan patokan? Why? Karena begini teman-teman, market itu bergerak sesuai kebiasaan. Para pelaku pasar ya, para orang-orang besar ya, para investor itu melakukan pola yang sama dari waktu ke waktu. Mereka itu ya biasanya beli di harga sekian, jual di harga sekian, jual di harga sekian, beli di harga sekian. Karena kebiasaan itulah yang muncul dari tahun ke tahun dan market maker juga yang buat gitu. Kita jadi punya acuan di titik itu kita harus perhatian gitu. Jadi zona penting itu adalah tempat-tempat titik-titik penting ini ya. Kamu mau pakai time frame H4 atau mau pakai time frame D1 terserah. Mau pakai time frame apa itu namanya H1 juga terserah. Tapi kalau saya eliminasi H1 ke bawah. Karena terlalu banyak zona pentingnya, terlalu banyak yang nggak validnya. Oke, jadi saya biasanya pakai time frame H4 paling ideal. Untuk time frame H1 biasanya saya untuk menyelaraskan, misalkan mau ambil sell, cek time frame D1 candlenya merah atau hijau, itu paling sering kayak gitu. Nah, apakah di zona penting itu bisa langsung dijadikan patokan, bisa langsung di entry? Jawabannya adalah tidak. Jadi di zona penting itu kita harus nunggu dulu. Contoh, ini kan resisten bro.
Ya, kalau kalian langsung sell pada saat nyampe resisten dan kalian taruh SL di sini, apa yang terjadi? Ya, sell di sini. Oh, udah nyampe resisten nih, sell ya kan. Biasanya kan kayak gitu. Sell. Dan posisi SL-nya di sini. Nah, apa yang terjadi? Sell kalian akan rugi. Oh, udah nyampe resisten, biasanya turun dari sini. Sell ah. Nah, rugi. Kenapa? Kena SL. Ya, yang terjadi yang benar adalah kita harus nunggu pada saat zona penting. Kalau dia break ke atas, biarin break dulu. Kalau dia mantul ke bawah, biarin agak mantul dulu. Sama seperti ini, dia naik dulu ke atas, break keluar, ke bawah barulah muncul. Di sini bearish harami. Signal sell masuk saya di sini. Sell SL di sini. Cakep turun. Ya, Bang, kalau kayak gitu mah gampang. Praktek dong. Prakteknya udah ratusan video. Di sini kan saya lagi teori gitu. Kan suka ada yang seperti itu ya. Jelasin market yang sudah ada. Padahal saya praktek udah ratusan kali. Gitu teman-teman ya. Jadi zona penting itu adalah tempat biasanya mulai naik dan mulai turun. Dijadikan patokan karena apa? Karena kebiasaan market dari dulu. Dan apakah langsung bisa dieksekusi? Oh ya, H4 atau D1 ya. Jawabannya tak bikin simple, pilih H4 aja ya, lebih apa ya namanya ya, maksimal dan lebih jelas. Kalau di satu kadang-kadang ada beberapa yang nggak kelihatan. H4 lebih maksimal. Kemudian apakah langsung dieksekusi? No. Eksekusi di zona penting ya. Jawabannya adalah no. Ya, jadi kita itu harus nunggu. Jadi zona penting itu adalah untuk kita memperhatikan market sampai benar-benar signalnya muncul baru kita masuk. Kalau ternyata di zona penting ini kok bablas naik terus, ya udah nggak usah trading, ngapain. Kalau saya sih gitu. Ya. Kemudian ini juga sama teman-teman. Ini ada zona support ya. Apakah kita akan buy atau sell langsung di zona pentingnya? Enggak. Tunggu sampai signalnya muncul ini ya. Ini bearish harami lagi. Sama seperti ini sebenarnya. Nih, sell di sini, sell di sini. Kayak gitu. Nah, ini kan udah nyampe di zona penting. Apakah kita bisa langsung buy bang? Enggak coy, ini enggak ada signalnya. Ini ada support, ini aja, ini ada support. Ini ada support. Sini enggak ada signal, ngapain kita buy? Ya udah biarin aja, karena zona penting itu bukan langsung kita eksekusi di situ. Tapi kita nunggu apakah di daerah di dekat zona penting nanti muncul pola candlestick. Gitu. Itulah perpaduan antara pola candlestick dan zona penting. Nah, pertanyaannya tadi ya, apakah pakai time frame H4 dan D1 untuk support resistennya? Pakai time frame H4 kalau saya. D1-nya biasanya untuk menyelaraskan. Contoh, H4 misalkan udah ada signal nih sell, saya cek D1. D1 harus merah dulu kalau mau sell. Oke, D1 udah merah candlestick hari ini, boleh sell. Kayak gitu untuk menyelaraskan ya. Tapi ya kadang-kadang misalkan ternyata support D1 masuk juga, ya hajar aja nggak apa-apa gitu. Saya kan patokannya H4 plus D1. Cuman kalau untuk masalah zona penting itu lebih suka DH4 teman-teman. Kayak gitu ya. Zona penting itu banyak sekali yang ini ya, yang kejebak di situ gara-gara kayak gini nih. Ya, terlalu buru-buru lah, dan banyak lagi pair yang lain biasanya mereka buru-buru ya, buru-buru aja. Nah, kayak gini nih. Ini tak contohin lagi ya. Kalau kalian asal sell di resisten ya, sell. Udah nyampe resisten. Ya kan, sell aja, sell. Full lot, full margin, udah nyampe resisten. Di bawah ke atas kalian margin call, baru marketnya turun, nangis gitu. Ini kejadian nih. Makanya teman-teman, di zona penting itu adalah waktunya kita benar-benar nunggu gitu. Nih, ini bagus sih ini. Ya, ini ada area support, kita tunggu. Nah, muncul nih, ini bisa masuk nih. Nah, ini kan jebakan semua ini teman-teman, jebakan Batman semua zona penting. Ini support ya. Kalian turun nyampe support langsung buy, ya udah habis duluan baru naik. Ini apalagi ya. Turun nyampe support kalian langsung buy, ya udah habis ini SL kalian gitu. Jadi zona penting itu nggak bisa langsung kita eksekusi. Tapi kita tunggu. Contohnya banyak sekali kayak gini ya. Kalau kalian langsung sell di sini ya habis saldo kalian.
tarik naik dulu baru terjun, nangis ya. Kita udah yakin full margin di zona penting ya, di area resisten kita sell ternyata naik dulu, saldo kita habis baru turun. Itu sering banget kejadian teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau entry di zona penting itu harus benar-benar diperhatikan kayak gitu. Oke teman-teman ya, itu adalah pembahasan tentang zona penting. Nah, zona penting itu sebenarnya ada 3 ya teman-teman ya. Pertama, dia adalah support dan resisten seperti yang saya tunjuk tadi. Kemudian yang kedua adalah supply dan demand. Yang ketiga adalah trendline. Jadi support resisten itu juga ini ya teman-teman ya, nggak yang harus sejajar ya. Maksudnya support dan resisten itu juga bisa yang miring kayak gini. Mana sih gambar lurusnya? Ini ya. Nah ini namanya high and low-nya trendline. Ini juga bisa jadi zona penting. Jadi bisa yang sejajar kayak yang saya gambar tadi, zona penting. Bisa juga yang miring. Ini kan area support ya. Ini juga area resisten yang atasnya. Nah, ini high and low-nya trendline itu juga zona penting. Atau kadang-kadang bukan di ujung resisten yang seperti yang saya gambarin ini kan resisten. Kadang-kadang bisa juga area kayak gini. Ini namanya supply and demand. Nah, ini juga zona penting. Jadi zona penting itu ada 3, support resisten, supply and demand, dan high and low-nya trendline. Teman-teman dalemin ya, pahamin betul ya. Kalian coba deh garis-garis ya setiap mau analisa. Kemudian setiap kalian menemukan zona penting, kalian tinggal tunggu pola candlestick-nya muncul, kita hajar. Gitu. Masalah pakai time frame H4 atau time frame D1, zona pentingnya time frame H4 aja. Lebih oke kok menurut saya. Karena kalau diubah jadi time frame D1 itu agak bisa juga, cuman agak ini ya, terlalu susah kalau menurut saya ya. Jadi paling enak tuh time frame H4. Bang, kalau pakai time frame H4 tuh suka lama nggak entry? No, tambahin aja pairnya bro. Ini kan bisa untuk semua pair. AUD, USD, tambahin aja ke MetaTrader kalian, tambahin semuanya. Ada kali 40 pair ya, kalian masukin, kalian tandain semuanya zona pentingnya. Tinggal setiap pagi kalian cek 40 pair itu, mana nih yang sudah ada pola candlestick di zona penting. Hajar kasih SL, tinggal main kayak gitu. Pulang-pulang nanti SL semua atau profit semua kayak gitu. Ya emang kayak gitu trading itu teman-teman. Oke ya, ini jelas ya pembahasan untuk zona penting ya. Saya kira sih jelas banget sih teman-teman. Ya udahlah kita tinggal nunggu aja kan. Contoh kayak gini nih. Ini belum ada signal, belum ada kejelasan, ini masih sideways. Biarin dia turun ke zona penting. Kita kalau ada signal buy, engulfing atau harami di sini baru kita buy, atau nanti di sini ada signal sell baru kita sell kayak gitu ya. Teman-teman ya. Tunggu dulu, ini belum ada nih. Tunggu sampai benar-benar ketemu di zona pentingnya. Gitu baru kita eksekusi. Oke ya teman-teman, ini jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar.